Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Garam mengatakan dirinya akan memberikan pengajaran ulang pada mereka yang masih tidak tahu tempatnya. Garam mengatakan dirinya akan memperlakukan mereka dengan lembut karena para bocah nakal seperti mereka adalah anak-anak yang sangat menggemaskan. Tentu saja, rambut oranye yang sudah sangat trauma dengan pukulan Garam langsung berlari ketakutan sambil mengatakan dirinya tidak mau. Garam mengatakan ini sungguh sangat merepotkan, padahal dirinya ingin memperlakukan mereka dengan lebih baik. Tentu saja, Garam yang sedang menaiki skuter listrik langsung tancap gas dan mengejar rambut oranye yang mencoba untuk kabur darinya. Rambut oranye yang ketakutan sambil berlari mengatakan agar dia berhenti dan jangan mengejarnya kemari. Namun sayangnya, Garam tidak akan membiarkan mangsanya kabur begitu saja darinya dan dia langsung menarik rambut oranye sembari membuatnya mencium aspal dan menyeretnya kembali. Garam mengatakan lihatlah bocah nakal tolol ini, bukankah sudah jelas jika orang yang memakai skuter akan lebih cepat daripada orang yang berlari. Rambut oranye tentunya hanya bisa merasakan rasa perih setelah tubuhnya dipenuhi dengan bekas tato jalanan yang dibuatkan oleh wanita psikopat ini. Garam mengatakan kalau dari mereka ada yang ingin melakukan perawatan kulit menggunakan aspal jalanan, langsung saja beritahu dirinya. Garam memberitahu jika dirinya akan dengan senang hati melakukan itu untuk mereka karena dirinya sudah berjanji akan melakukan mereka dengan lebih lembut. Setelah selesai melakukan pendisiplinan, tampaknya Eugene bersama dengan gengnya disuruh untuk berbaris dengan rapi, tapi rambut oranye hanya bisa menangis setelah mendapatkan perawatan kulit. Garam kemudian menanyakan apa yang akan mereka lakukan setelah merencanakan untuk menelanjangi dirinya bersama dengan para preman sekolah itu. Garam mengatakan kenapa mereka tidak menjawabnya, tapi Eugene sepertinya masih tidak mau mengatakan apapun. Garam kemudian menyuruh agar dia segera menyerahkan ponselnya, tapi Eugene menanyakan kenapa dia harus memberikan ponselnya. Karena Eugene banyak tanya, Garam langsung memberikan pijatan kaki pada Eugene hingga membuatnya berteriak kegirangan. Eugene terus berteriak lututnya sakit dan Garam mengatakan dirinya akan berhenti jika dia memberikan apa yang dirinya minta barusan. Eugene yang merasakan kesakitan tentunya tidak memiliki pilihan lain selain memberikan ponselnya pada Garam. Garam mengatakan kalau begitu mari kita lihat memangnya apa yang disimpan di dalam album fotonya Eugene. Garam yang terkejut menanyakan apa-apaan isi galeri ini, kenapa ada begitu banyak foto bugil teman-teman sekelasnya. Garam menanyakan kenapa Eugene menyimpan begitu banyak foto-foto bugil teman-teman sekelasnya, apakah dia ini semacam orang cabul, tapi Eugene mengatakan itu bukan urusannya. Garam kemudian menginjak kaki Eugene sambil mengatakan apa maksudnya bukan urusannya, kalau dirinya tidak berhati-hati, dirinya juga bisa berakhir seperti mereka. Garam mengatakan dirinya tahu jika setelah Eugene mengambil foto bugilnya, dia pasti berencana untuk menggunakan foto ini untuk mengendalikan dirinya. Garam menanyakan bukankah tebakannya ini benar, dan Eugene mengatakan itu benar, jadi lepaskan kakinya dari dirinya. Garam berpikir dirinya baru saja bilang kalau dirinya tidak suka hal-hal seperti foto bugil, tapi sejujurnya dirinya tidak mengerti kenapa orang-orang meributkan soal ketelanjangan. Bukankah dari lahir mereka sudah telanjang dan tubuh mereka sudah dilihat banyak orang? Garam ingat jika ayah angkatnya pernah berkata jika dia bilang otaknya sudah rusak karena eksperimen obat sampai tidak bisa merasakan rasa malu lagi, jadi dirinya tidak bisa memahaminya. Garam merasa bodoh amat dengan hal seperti itu, karena untuk orang normal, kalau foto bugilnya tersebar, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka. Garam merasa dirinya tidak perlu memikirkan hal seperti itu, karena dirinya sekarang memiliki ide yang dapat menggantikan rencana ayah angkat untuk membalaskan dendamnya. Garam mengatakan ini ponselnya, dan Eugene menanyakan apakah dia serius akan memberikan ponselnya lagi. Eugene tentunya berterima kasih pada Garam, tapi dengan entengnya, Garam malah membanting ponsel Eugene sampai hancur berkeping-keping.
Eunjin tentunya berteriak histeris karena semua foto aib teman-teman kelasnya telah dihancurkan bersama dengan ponselnya. Garam mengatakan berkat Eunjin, dirinya sekarang memiliki impian baru dan Eunjin mengatakan apa yang sedang psikopat ini bicarakan. Garam memberitahu setelah dirinya melihat foto-foto barusan, dirinya sekarang bermimpi untuk menjadi seorang fotografer handal. Garam mengatakan di dalam album fotonya itu ada ratusan foto telanjang milik Jian yang malang. Meski ada banyak yang membayarnya untuk melakukan itu, tapi seharusnya dia sudah mendapatkan bayaran yang banyak. Garam mengatakan itu artinya kegiatan menjadi seorang fotografer sangatlah menjanjikan, jadi hal ini juga pasti akan sangat menyenangkan. Garam mengatakan dirinya akan memberikan mereka kesempatan untuk memilih antara dua pilihan ini. Pilihan yang pertama, Garam akan membiarkan mereka telanjang tanpa ribut dan bekerja sama dengan dirinya untuk menjadi model utamanya. Pilihan yang kedua adalah mereka akan Garam buat pingsan terlebih dulu, lalu dirinya akan menelanjangi mereka sesukanya. Rambut hitam yang ketakutan tentunya meminta agar Garam memaafkannya karena dirinya sudah sadar kalau dirinya ini sangat salah. Rambut hitam mengatakan dirinya akan melakukan hal lain yang dia perintahkan apapun itu, asalkan itu bukan soal foto telanjang. Garam tentunya menendang kepala rambut hitam sembari mengatakan, sepertinya dia sudah membuat pilihan yang kedua untuk dibuat pingsan terlebih dulu. Garam mengatakan karena temannya sudah memilih, bukankah seharusnya mereka berdua juga membuat keputusan lebih cepat jika tidak ingin dirinya putuskan. Garam mengatakan kalau mereka tidak mau menjawabnya, maka sepertinya mereka ingin dirinya yang membuatkan keputusan untuk mereka. Mulai dari saat itu, Eunjin bersama dengan gengnya akan mendapatkan mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan seperti yang pernah Armin bilang pada episode pertama. Berpindah ke tempatnya Myungjon, di mana sekretaris baik sudah menduga bahwa Garam pasti akan menghancurkan rencana yang sudah wakil presiden buat dengan susah payah. Mision Garam itu sangatlah sederhana karena dia hanya perlu menggunakan tubuh uniknya itu untuk menahan rasa sakit dan malu dari perbuatan Eunjin selama kurang lebih 2 minggu. Setelah semuanya siap, mereka akan membuat alasan tersebut untuk membuat rapat dengan Dewan Komite Kedisiplinan Sekolah selama liburan musim panas. Dengan begitu, hakim yang sudah disuap oleh wakil presiden akan memberikan Song Eunjin dan kakaknya hukuman jenis ketiga yang memerintahkan mereka untuk melakukan pelayanan masyarakat. Hakim itu nantinya akan memilih fasilitas kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di pulau terpencil sebagai tempat pelayanan masyarakat mereka. Namun yang sebenarnya, fasilitas kesejahteraan itu adalah fasilitas hantu yang telah diatur di belakang layar dan tidak diketahui banyak orang. Dengan begitu, Song bersaudara itu akan benar-benar terisolasi dari dunia luar dan akan mendapatkan pelayanan khusus dari Garam selama 200 jam. Itulah rencana balas dendam Pak Wakil Presiden dan dirinya buat, di mana menenggelamkan kapal saat mereka kembali akan lebih membungkam mereka dengan lebih mudah. Akan tetapi, Yeon Garam merusak segalanya dan membuat segalanya menjadi sangat kacau di hari pertamanya sekolah dengan sifat impulsifnya. Sekretaris baik rasa jika rencana mereka sejak awal memang sudah cacat karena mereka menggunakan seorang psikopat impulsif sebagai fasilitator utamanya. Sekretaris rasa operasi balas dendam ini sudah tidak bisa dihindari kegagalannya, tetapi tampaknya Garam malah sudah datang sembari bernyanyi. Lagu yang Garam nyanyikan sekarang ini adalah Kentang Hongdam yang enak, yang merupakan lagu Great Hongdam Potatoes, lagu propaganda Korea Utara yang diciptakan oleh Shin Mi-song. Garam kemudian menanyakan apakah kakak baik di sini untuk menyambut dirinya, dan sekretaris mengatakan apanya yang menyambutnya. Sekretaris baik menanyakan apakah menurutnya semua ini hanyalah lelucon untuknya, dan Garam mengatakan bukankah ini adalah sebuah game. Sekretaris baik mengatakan bagi Pak Wakil Presiden, ini adalah tindakan balas dendam untuk mendiang putrinya, balas dendam bagi seorang ayah untuk putri satu-satunya. Sekretaris baik yang marah mengatakan gara-gara ulah Garam yang mengacau di hari pertama sekolah, dia membuat rencana Pak Wakil Presiden jadi sangat kacau. Garam mengatakan, oh ayolah kakak baik, setiap kali dirinya melihatnya, dirinya merasa kalau dia sama sekali tidak memiliki fleksibilitas. Garam mengatakan mungkin kakak baik tidak mempercayainya, tetapi dirinya sekarang ini sudah memiliki rencana yang sangat bagus daripada rencana sebelumnya.
Sekretaris baik tentunya semakin marah karena Garam malah ingin membuat rencananya sendiri setelah menghancurkan rencana mereka. Akan tetapi, Myung-jun menghentikan perdebatan mereka sembari mengatakan agar sekretaris baik membiarkan Garam masuk. Sekretaris baik mengatakan dirinya hanya akan memperingatkannya sekali saja, jadi dirinya berharap agar Garam tidak bertingkah seenaknya lagi. Akan tetapi, Garam tidak terlalu menghiraukan perkataan sekretaris baik dan menatapnya dengan senyuman saja. Garam kemudian masuk ke ruangan Myung-jun sembari mengatakan jika dirinya telah pulang dan sekolah hari ini sangatlah menyenangkan. Namun tampaknya Myung-jun sudah menyiapkan 4 orang pengawal profesional untuk bisa menangkap Garam dan menahannya supaya tidak bisa bergerak. Myung-jun kemudian mengatakan dirinya mendengar jika Garam sudah membuat masalah di hari pertamanya sekolah. Garam mengatakan bukankah ini terlalu berlebihan untuk menahan seorang gadis lemah dengan menggunakan beberapa pria dewasa. Myung-jun mengatakan bagi mereka, dia ini seperti seekor binatang buas daripada seekor gadis meski dirinya menerimanya sebagai anak adopsinya. Myung-jun memberitahu jika dirinya berharap sangat banyak dengan kemampuannya Garam, tetapi sebagai ayah barunya, dirinya merasa sangat kecewa padanya. Myung-jun mengatakan dirinya yakin jika dia pasti memiliki suatu alasan dan mungkin ada keadaan yang tidak bisa terelakkan. Sama halnya dengan dirinya kali ini yang memiliki pistol dengan peluru untuk alasan yang tidak terelakkan seperti sekarang. Myung-jun mengatakan dirinya sudah bilang padanya berulang kali kalau dirinya tidak akan memaafkannya kalau dia mengacaukan semuanya dengan sikap impulsifnya. Myung-jun sambil menodongkan pistolnya ke arah kepala Garam mengatakan, haruskah kali ini mereka mengobrol sebagai ayah dan anak untuk pertama kalinya? Garam mengatakan apakah dirinya bisa dibiarkan untuk berbicara terlebih dulu dan Myung-jun mengatakan bicaralah jika dia memiliki keluhan. Garam dengan lantang mengatakan jika rencana yang dibuat oleh ayah bersama dengan sekretaris baik itu seperti sampah dan membuang-buang banyak waktu. Garam mengatakan dirinya masih mengingat perkataan di hari pertama mereka bertemu kalau apapun yang telah dirasakan oleh Kak Hyena, ayah akan membalasnya dengan setimpal. Garam memberitahu jika dirinya bisa menjamin bahwa kalau dirinya mengikuti rencana aslinya itu, ayah tidak akan mendapatkan hasil yang setimpal. Myung-jun mengatakan dirinya tidak mengerti maksudnya. Apakah dia pikir jika menyiksa 2 orang bersaudara itu selama 200 jam bukan balasan yang setimpal untuk Hyena? Garam mengatakan ayah pasti tidak sedang berusaha untuk mengatakan bahwa sadisme yang dirinya lakukan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Myung-jun mengatakan tentu saja tidak, dan Garam mengatakan dirinya kali ini tidak membahas soal lamanya penyiksaan, tetapi soal jenis penyiksaan yang mereka dapatkan. Myung-jun menanyakan memangnya jenis penyiksaan seperti apa itu, dan Garam mengatakan agar ayah mendengarkannya baik-baik. Menurut Garam, rencana balas dendam yang dibuat oleh kakak baik berserta dengan ayah kurang dalam satu aspek, yaitu penghinaan pada orang-orang yang menyiksa Kak Hyena. Garam mengatakan agar ayah memikirkannya baik-baik soal buku harian yang ditulis oleh Kak Hyena yang selalu ayah baca setiap paginya seperti kitab suci. Garam memberitahu jika apa yang telah dilalui oleh Kak Hyena selama penyiksaan yang dilakukan oleh Yunjin adalah sesuatu yang lebih hina daripada seekor hewan. Garam mengingatkan jika Kak Hyena dikekang dengan tali anjing dan diseret ke toilet laki-laki di depan seluruh anak-anak sekolah dalam kurun waktu yang sangat lama. Garam memberitahu jika penghinaan itu adalah hutang yang harus Yunjin bayar dan luka fisik yang diterimanya hanyalah bunga saja. Garam menanyakan apakah ayah tahu penghinaan seperti apa yang dialami oleh Kak Hyena karena dia bersinar paling terang di bawah tatapan banyak mata yang merendahkannya. Menurut Garam, rasa malu yang dirasakan oleh Kak Hyena hanya bisa dibayar dengan aib di depan banyak penonton seperti apa yang dilakukan Yunjin. Akan tetapi, Garam merasa jika mereka malah mencoba menyembunyikan mereka di pulau terpencil dan membiarkan mereka disiksa dengan damai. Garam mengatakan, apakah ayah tahu jika dirinya juga cukup kecewa dengan ayah yang katanya ingin memberikan balasan setimpal pada mereka. Garam memberitahu jika ayah bertingkah seperti akan melakukan apapun untuk balas dendam putrinya, tapi pada akhirnya dia hanya memilih metode yang paling mudah tanpa adanya saksi. Garam menanyakan apakah ayah tidak masalah dengan membalaskan dendam putrinya dengan perasaan yang setengah-setengah itu.
Garam menanyakan apakah mungkin jika perasaan balas dendam ayah sudah mulai melunak seiring dengan keberaniannya yang sudah mulai menghilang. Sekretaris Beck yang sudah sangat marah tentunya mengatakan dia sudah sangat keterlaluan sampai mengatakan hal tersebut. Sekretaris Beck mengatakan tidak ada yang perlu didiskusikan karena wanita ini hanya mengatakan omong kosong demi kehidupannya. Sekretaris Beck mengatakan kalau memang benar itu yang dia pikirkan, dia akan bilang begitu sebelum bertindak, jadi jangan terpengaruh dengan komentar putus asanya itu. Myung-jun kemudian menanyakan sesuatu pada Garam, karena dirinya mendengar bahwa otaknya Garam sudah rusak, jadi dia tidak bisa merasakan rasa malu. Dengan kondisi otaknya seperti itu, Myung-jun penasaran bagaimana dia bisa mengerti tentang penghinaan yang dialami oleh orang lain. Garam mengatakan dirinya tidak memahaminya, tetapi dirinya hanya bisa menikmatinya, dan Myung-jun ingin mendengarkan penjelasannya lebih rinci. Garam memberitahu sepertinya ayah masih belum tahu rasa dari manisnya wajah seseorang yang menggeliat seperti cacing karena penghinaan. Garam mengatakan mereka tidak perlu memahami emosi seekor anak sapi ketika mereka ingin menikmati rasa daging mudanya yang empuk itu. Garam mengatakan logikanya sama saja, jadi dirinya merasa kalau wajah orang yang terkena distorsi tersebut sangatlah lezat dan tidak ada duanya. Garam ingin agar ayahnya percaya padanya, karena dirinya tahu cara untuk menikmati rasa menyiksa orang lain lebih baik daripada siapapun. Garam menyarankan agar ayahnya melakukan pembalasan pada Yoonjin di sekolah saja, sama seperti yang dilakukan Yoonjin pada Yena. Myung-jun mengatakan baiklah, dan sekretaris mengatakan apakah Pak Wakil Presiden serius dengan ini. Myung-jun mengatakan meski kata-katanya terlihat putus asa, tapi alasan yang dia berikan itu cukup meyakinkan untuk diterima. Akan tetapi, Myung-jun memberitahu jika alasan sekretaris Beck dan dirinya memutuskan untuk menyiksa mereka di pulau terpencil bukan untuk menangani mereka dengan mudah, tapi malah sebaliknya. Myung-jun mengatakan mereka harus menangani Song Hyun-jin dengan benar agar mereka bisa menangani yang lainnya tanpa adanya masalah apapun. Myung-jun ingin agar Garam berhenti bertele-tele dan jelaskan bagaimana mereka akan mengatasi situasi ini jika dia masih ingin hidup. Myung-jun mengatakan agar Garam langsung mengatakan bagaimana dia akan melanjutkan rencana balas dendamnya dengan rencana yang akan dia lakukan. Garam kemudian menceritakan bagaimana dirinya telah mendapatkan ide tentang balas dendam seperti apa yang layak untuk diterima oleh Song Hyun-jin. Rencana itu tidak dituliskan oleh penulis karena kita sendiri nanti akan diperlihatkan bagaimana Hyun-jin akan sangat menderita selama sisa hidupnya. Sekretaris Beck yang mendengarkannya merasa sangat tercengang dengan pemikiran seorang psikopat yang tidak memiliki hati nurani ini. Myung-jun yang mendengarkannya juga hanya bisa terdiam setelah mendengarkan Garam memberitahu rencana balas dendam yang baru ini. Myung-jun menanyakan bagaimana pendapat sekretaris Beck tentang rencana yang dibuat oleh Garam ini. Sekretaris Beck mengatakan menurutnya ini terlihat seperti dia ingin agar mereka membersihkan kekacauan yang nantinya akan dia buat. Akan tetapi, sekretaris Beck rasa untuk saat ini hanya inilah pilihan yang bisa mereka lakukan, dan Myung-jun mengatakan kalau begitu mereka harus segera bertindak. Myung-jun mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Garam itu benar, maka seharusnya mereka segera bertindak, dan sekretaris Beck mengatakan dirinya akan segera menelpon orang tua Hyun-jin. Myung-jun mengatakan agar sekretaris Beck tidak melakukannya di sini, tapi sekretaris Beck bingung dengan apa maksudnya. Myung-jun ingin agar mereka semua keluar sebentar dari ruangan ini karena ada sesuatu yang harus dirinya diskusikan bersama dengan Garam saja. Para pengawal tentunya keberatan karena akan sangat berbahaya jika membiarkan Pak Wakil Presiden berduaan dengan wanita berbahaya ini, tapi Myung-jun mengatakan tidak masalah. Sekretaris Beck tentunya tidak memiliki pilihan dan mengajak keempat pengawal lainnya untuk segera keluar dari ruangan. Namun selagi pergi, sekretaris Beck ingin agar Pak Wakil tetap berhati-hati dengan wanita berbahaya ini. Garam yang baru saja lepas tentunya mengatakan ini sungguh menyegarkan karena para pria di rumah ini benar-benar tidak peka dan menindas wanita yang lemah. Garam mengatakan para pria itu menekan tubuh lemah seorang gadis dengan begitu kasar dan Myung-jun mengatakan dirinya ingin menanyakan sesuatu padanya. Myung-jun menanyakan apakah Garam tahu alasan kenapa dia tidak mendapatkan hukuman atas kejadian ini dan malah dibebaskan.
Garam mengatakan apakah itu karena dirinya menawarkan rencana alternatif menggantikan rencana sampahnya itu, dan Byung-jun mengatakan bukan. Byung-jun memberitahu dirinya mengampuninya karena Garam adalah orang yang paling mengerti esensi dari balas dendam dirinya lebih baik daripada siapapun di rumah ini. Byung-jun mengatakan dirinya belajar sesuatu dari perkataan yang dia keluarkan sebelumnya jika sebuah penyiksaan memerlukan sentuhan akhir dari seorang ahli. Byung-jun mengatakan mulai dari hari ini, otoritas untuk membuat rencana balas dendam anaknya akan dirinya serahkan padanya sepenuhnya. Akan tetapi, Byung-jun juga memperingatkan jika hari ini adalah terakhir kalinya dia bisa membuat kekacauan tanpa seizinnya. Byung-jun menanyakan apakah dia mengerti, dan Garam mengatakan terima kasih atas kesempatannya. Garam memberitahu dirinya akan bekerja keras untuk memenuhi ekspektasinya ayah dalam membalaskan dendam Kak Hyena, dan Byung-jun mengatakan baguslah. Selain itu, Byung-jun menanyakan apakah dia sudah melakukan apa yang dirinya minta secara terpisah, dan Garam mengatakan tentu saja dirinya melakukannya. Byung-jun mengatakan awalnya dirinya memintanya untuk merekam ini agar dirinya bisa melihat bagaimana wajah Seung Eun-jin akan bereaksi padanya. Namun sepertinya, suara yang selama ini dirinya inginkan malah terekam lebih cepat daripada dugaannya. Garam kemudian merekomendasikan ayahnya untuk melihat file ke-6 karena dia akan mendengarkan suara biji-bijian kakaknya Eun-jin yang pecah dengan sangat keras. Byung-jun mengatakan dirinya akan mengingatnya, jadi sekarang dia boleh kembali dan beristirahat, dan Garam tentunya berpamitan. Di dalam flashdisk tersebut, Byung-jun memutar rekaman Garam yang menyuruh kakaknya Eun-jin untuk menangis dengan keras sembari menggunakan speaker besar. Suara teriakan tanpa henti Jinwo terdengar sangat keras, bahkan teriakan Jinwo seperti tidak ada henti-hentinya sembari memohon agar Garam berhenti. Melihat ayahnya yang memasang wajah seperti itu, Garam mengatakan dirinya tidak pernah mengira jika ayah akan memiliki wajah seperti itu. Garam mengatakan dirinya mengira bahwa ayah hanya akan memasang wajahnya yang menakutkan itu, tetapi rupanya dia juga memiliki wajah yang sinting juga. Sembari mendengarkan suara teriakan Jinwo yang bijinya dipecahkan, Byung-jun terlihat menangis dengan begitu bahagia karena akhirnya dirinya bisa mendengarkan penderitaan orang yang menyakiti anaknya. Di sisi lain, Jinwo sekarang ini sudah terbaring di rumah sakit dan masih menangis sembari mengatakan dirinya kesakitan. Ibu Eun-jin menanyakan apa yang terjadi pada putranya ini, tapi Jinwo hanya bisa berteriak kesakitan sembari mengatakan jika bijinya pecah. Ayah Eun-jin yang sangat marah tentunya meminta untuk disiapkan surat gugatan karena putranya pulang dengan keadaan cacat dan tidak ada yang lebih penting daripada ini. Ayah Eun-jin mengatakan dirinya tidak peduli mau seberapa banyak biayanya, bahkan dirinya ingin mengumpulkan pengacara terbaik di bidangnya dan menuntut orang ini. Ayah Eun-jin kemudian mendatangi tempat putrinya sembari menanyakan bagaimana bisa dia berbuat seperti ini pada wajah cantik putrinya. Ayah Eun-jin menanyakan apakah ada bagian tubuhnya yang terluka selain wajahnya yang dibuat seperti itu. Ayah Eun-jin menanyakan apakah tidak ada sesuatu yang mengerikan lainnya yang terjadi, tetapi Eun-jin hanya bisa mematung ketakutan. Eun-jin sebenarnya ingin mengatakan semuanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun karena sudah diancam. Waktu itu, Garam mengatakan agar Eun-jin tidak bertingkah karena mulai dari sekarang dia adalah bonekanya, sebab kelemahannya sekarang sudah berada di tangannya. Eun-jin sambil ketakutan mengatakan dirinya tidak apa-apa karena tidak ada hal yang buruk yang terjadi padanya, tapi tetap saja dia menangis seperti orang gila. Tak lama, ayah Eun-jin mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan ayahnya Eun-jin menanyakan siapa dia. Ayah Eun-jin menanyakan apakah itu artinya dia adalah orang tua dari gadis iblis yang menghancurkan wajah dan masa depan anaknya. Setelah melalui beberapa percakapan, ayah Eun-jin mengatakan kalau begitu dirinya akan melakukan sesuai dengan perkataannya. Setelah sampai, Ibu Eun-jin menanyakan apakah dia yakin, dan ayah Eun-jin mengatakan jangan perhatikan itu, karena ini adalah cara licik mereka untuk mengintimidasi. Ayah Eun-jin mengatakan bertemu di luar sekolah untuk menyelesaikan semua masalah ini adalah gagasan yang sangat konyol. Ayah Eun-jin mengatakan dirinya ini adalah Song Jin-taek dari perusahaan Yeogun Trading, jadi mari kita lihat apakah dia pikir dia itu menakjubkan.
Ayah Yunjin mengatakan coba saja tawarkan sejumlah uang penyelesaian yang menyedihkan itu, karena semuanya akan langsung sampai ke pengadilan. Jin-taek mengatakan ini adalah perang, tetapi dirinya sebagai CEO Neogun tidak akan kalah dari peperangan ini. Namun ketika masuk, Jin-taek sangat terkejut dengan orang yang akan dirinya temui, yang rupanya dia bukanlah orang yang asing. Jin-taek menanyakan kenapa dia berada di sini, dan Myung-jun mengatakan sudah lama mereka tidak berjumpa ayahnya Yunjin. Myung-jun mengatakan dia tidak salah jika orang yang dia temui sekarang adalah Lee Myung-jun yang sudah menjadi ayah angkatnya Garam.